Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Farah Paranita. Nah, untuk bagian kedua tutorial Nutri Survey ini, saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana sih prinsip dasar entry dan sedikit fitur-fitur yang ada pada Nutri Survey. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui prosesnya, silahkan dilihat video ini. Terima kasih. Tampilan utama dan dasar dalam pengentrian Nutri Survey. Oke, silakan buka Nutri Survey-nya seperti ini. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tampilan dasar atau tampilan utama dari Nutri Survey dan bagaimana prinsip dalam mengentry di Nutri Survey. Oke, di bagian atas kita bisa lihat terdapat beberapa menu yang ada di Nutri Survey. Ada menu File, Edit, Calculations, Food, Extras, dan Help. Nanti penjelasan masing-masing menu akan ada di video-video selanjutnya. Kemudian di bagian bawah ini terdapat beberapa toolbars yang sangat bermanfaat dalam proses input maupun analisis data. Kemudian di bagian sini ada untuk sasaran kita atau responden kita, siapa. Kemudian DGE 2000 ini sebenarnya acuan atau standarnya untuk AKG, seperti itu. Cuman sayang sekali belum ada AKG di Indonesia, belum dimasukkan sini, jadi ini mungkin tidak perlu kita perhatikan seperti itu. Kemudian di bagian bawah ini adalah area untuk menginput makanan atau bahan makanan. Kemudian di sebelahnya adalah area untuk menginput jumlah yang dikonsumsi atau jumlah yang akan direncanakan untuk dikonsumsi dalam satuan gram. Kemudian di sebelahnya adalah analisis zat gizi tiap bahan makanan, nanti secara otomatis akan keluar. Kemudian di area sebelah kanan di sini ada total analisis, ini untuk menampilkan analisis total semua bahan makanan yang kita masukkan nantinya secara total ya. Kalau di sini kan per bahan makanan, kalau di sini per total. Kemudian ada display option, ini untuk ngeprint. Jadi kalau kita ingin ngeprint total analisis, jadi kita bisa langsung klik ikon ini. Kemudian ini untuk displaynya atau tampilannya, kita mau tampilan dalam total, ini total analisis. Kemudian atau tampilan dari persen rekomendasi. Ini jadi persen rekomendasi itu berapa pemenuhannya yang dikonsumsi terhadap yang direkomendasikan. Kemudian ada food analysis per 100 gramnya, kemudian ada meal analysis, kemudian ada nutrient content. Kalau saya biasanya pakai yang total analysis seperti itu. Oke, itu untuk tampilan dasarnya. Di sini ada kursor bisa ke atas bawah, kemudian ini ada bisa ke samping ya. Kalau kita lihat di sini zat gizinya sangat banyak sampai di sini. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam prinsip dasar dalam mengentry di Nutri Survey. Oke, yang kita entry adalah satu bisa nama bahan makanan, bisa juga dalam bentuk masakan, juga ada di sini. Nah, cara untuk mengentry-nya adalah kita harus menggunakan huruf kecil semuanya. Jadi misalnya kita mau memasukkan nasi begitu, kita tulis pakai huruf kecil, nasi, kemudian kita enter, maka secara otomatis akan terdapat beberapa pilihan yang berhubungan dengan yang kita ketik tadi, nasi seperti itu. Nanti kita bisa pilih di sini ada nasi goreng, nasi jagung, nasi liwet, dan segala macam. Gitu. Misalnya kita mau ngambil nasi putih, kita tinggal double klik di sini, double klik, dia akan keluar. Kemudian kita akan diarahkan ke amount. Amount adalah jumlah. Kita bisa tuliskan satuannya gram ya, misalnya 100. Maka secara otomatis nilai kandungan gizi dari nasi 100 gram akan tampil di sebelah kanannya sini. Dan dia juga akan masuk ke total analisis. Misalnya kita mau masukkan yang lain ya, misalnya nasi putih, misalnya kita mau masukkan sayur, let's say bayam, enter. Ini ada bayam segar, ada sayur bayam, ada tumis bayam. Jadi kita bisa pilih makanan yang dalam bentuk mentahan, ya, bayam segar, ataupun makanan yang sudah jadi, seperti itu. Misalnya kita mau ambil yang sudah jadi saja, sayur bayam, di double klik, tulis 100. Nah, nanti otomatis di total analisis ini dia akan menjumlahkan dari nasi putih dan sayur bayam. Seperti itu. Nah, kita juga bisa memasukkan makanan dalam bentuk mentahnya. Tapi
kita harus perhatikan ada beberapa komponen yang mungkin akan berpengaruh terhadap energi atau berkontribusi terhadap energi, itu harus kita masukkan. Contohnya minyak dan gula, itu biasanya dia punya kontribusi ke energi, jadi harus kita masukkan. Atau tergantung concern, misalnya kalian ingin meneliti tentang konsumsi natrium pada seseorang. Nah, waktu kita melakukan recall, secara otomatis natrium atau garam itu juga harus kita masukkan. Jadi semua adalah tergantung concern, tapi biasanya kalau untuk yang berkontribusi energi seperti minyak dan gula itu baiknya kita masukkan. Nah, untuk gula yang biasanya saya masukkan itu hanya yang di minuman, karena kalau diminum kan biasanya lebih banyak ya. Tapi kalau di masakan biasanya saya nggak masukin, karena biasanya cuma sedikit hanya untuk bumbu dan penyedap saja. Jadi misalnya ini sayur bayamnya sudah matang ya, kita mau masukkan bahan makanan yang mentah, atau mentahan gitu ya. Misalnya kita masukkan tempe di sini, enter. Nah di sini ada langsung tempe goreng, ada juga yang tempe kedelai murni. Misalnya kita mau masukkan tempe kedelai murni, silakan di double klik, let's say 50 gram. Nah jangan lupa tempenya diapain. Kalau memang tempenya digoreng, kita bisa masukkan minyak di sini. Minyak kelapa sawit misalnya 5 gram. Nah, seperti itu. Misalnya lagi untuk gula tadi, misalnya kita masukkan teh. Di sini sudah ada teh manis, ada yang teh biasa. Nah, kalau teh biasa berarti belum ada penambahan gula. Nah, kekurangannya adalah kita nggak tahu teh manis yang ada di sini dia pakai gula berapa. Jadi kalau kita tahu exact berapa konsumsi gula responden kita bisa masukkan yang teh saja. Nah, tehnya ini dalam bentuk gramnya ya, keringnya ya, jadi let's say dia 10 gram, kemudian misalnya kita tahu berapa konsumsi, berapa sendok gulanya, kita bisa masukkan gula juga di sini, gula pasir. Misalnya mereka pakai 3 sendok, 1 sendoknya anggaplah 5 gram, jadi 15 gram, seperti itu. Namun kalau memang kita tidak tahu, kita nggak bisa dapat data berapa sendok gula yang dikonsumsi, atau memang misalnya dia beli, kita kan nggak tahu, kita bisa pakai teh manis yang langsung jadi seperti itu. Ini sama ya, belum sama. Nah ini teh manis ini kita anggapnya mililiternya saja, seperti itu. Oke, itu adalah prinsipnya ya dalam menuliskan untuk mengentri bahan makanannya. Jadi pastikan dalam huruf kecil semua. Kemudian di sini ada beberapa menu atau toolbar yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini ada cut, copy, paste. Ini sama seperti biasanya. Jadi untuk meng-cut, misalnya teh ini mau kita cut, kita bisa pakai di sini cut lines. Kalau mau di paste ini bisa pakai yang insert lines, atau pakai yang di edit paste ini juga bisa. Gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan fungsi copy. Misalnya teh ini mau kita copy, di sini kita paste. Seperti itu. Kemudian ada juga delete content. Kalau delete content itu kita mau menghapus, jadi tinggal di delete content, dia otomatis akan terhapus. Delete content itu sama fungsinya seperti yang ini, delete content offline. Nah, ini langsung kita hapus. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menambahkan line. Di sini ada insert line. Misalnya kita mau menyisipkan dari dua ini, mau kita sisipkan sesuatu, kita insert line, seperti itu. Misalnya sayur bayam, kemudian kita makan tahu misalnya. Misalnya ini ya, pepes tahu 50 gram, seperti itu. Ini untuk insert. Nah, itu sama fungsinya seperti yang ini, insert empty line. Misalnya kita mau nambahin di bawahnya pepes, kita bisa tambahkan di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menghapus line yang tidak kita gunakan. Misalnya ini kita nggak pakai ya. Itu kalau untuk menghapusnya kita bisa pakai delete empty lines. Jadi secara otomatis dia akan terhapus seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah heading. Nah, heading adalah judul ya. Jadi setiap kali makan kan biasanya dibagi ada makan pagi, siang, malam, dan snack. Nah, disinilah fungsi heading. Jadi kita bisa memisahkan tiap kali makan. Nah, heading kita bisa langsung ditambahkan secara otomatis. Jadi kita klik heading, ini pakai bahasa Inggris ya, kita bisa rubah juga breakfast, oke. Nah, breakfast. Nah, jadi sebaiknya kita pakai heading. Kenapa? Karena dengan heading maka
nanti analisisnya itu bisa tiap kali makan gitu. Kalau nanti kita nggak pakai heading, jadi langsung nasi putih sayur bayam, terus makan siangnya langsung kita tulis di bawahnya minyak kelapa sawit, ini nanti dia nggak akan ada total analisis per tiap kali makan seperti itu. Ini juga kita bisa tambahkan misalnya break. Nah, break pertama misalnya kita makan kue dadar gulung gitu. Nah, kemudian misalnya kita minum teh manis. Kemudian selain pakai heading yang seperti ini, kita juga bisa heading yang secara manual. Manual itu kita ngetik biasa. Jadi kalau untuk mengetik kita harus pakai huruf kapital semua. Jadi itu ya bedanya yang input makanan sama input heading. Kalau input heading pakai huruf besar semua. Tinggal caps lock, kemudian kita tulis misalnya makan pagi. Jangan di enter. Kalau kita enter nanti dia akan dikenali sebagai makanan. Akhirnya keluarnya no food found. Please try less letter, no capital or different writing. Jadi kalau makan memang nggak boleh pakai huruf besar karena ini heading. Kita pakai huruf besar tapi jangan di enter. Kita bisa klik bawahnya atau pakai di keyboard itu panah ke bawah. Nah seperti itu. Ini juga misalnya snack pagi. Kita coba ya. Kemudian ini makan siang. Makan siang, misalnya mau nasi putih, kita tinggal copy aja. Kemudian dia makannya sayur bayam lagi misalnya. Kemudian ikannya beda, misalnya pakainya ayam. Misalnya ayam goreng. Daging ayam. Daging ayam. Ini ada ayam. Misalnya daging ayam ini 50 gram. Karena ini kita nggak tahu ya diapain, misalnya digoreng, berarti kita bisa tambahkan minyak di sini. Minyak kelapa sawit misalnya 10 gram. Kemudian dia pakai tahu lagi, misalnya tahunya digoreng 50 gram. Kemudian dia makan buahnya pisang hijau 25 gram. Kemudian tambahi snack lagi. Sore misalnya dia bikin pisang goreng. Silahkan cari di sini ada nggak ya pisang goreng. Nah ini ada pisang goreng 30 gram. Sama minum jus jeruk peras 200 gram. Kemudian makan malam, langsung aja di copy biar cepat. Kalau memang makannya sama, misalnya malam ini dia makannya lebih banyak, misalnya 150 gram. Kemudian malamnya sayurnya lodeh, tahu tempe 60 gram. Kemudian dia makan sawinya direbus aja. Ini bisa pakai sawi hijau karena cuma direbus, berarti nggak usah pakai minyak. Kemudian dia ada telur dadar misalnya 60 gram. Kemudian malam itu dia minum teh manis 200 gram. Kemudian makan buahnya pepaya. Oke. Ini jadi secara otomatis di sebelah kanan dia akan mentotal berapa energinya, berapa protein, lemak, karbohidratnya dan segala macam. Seperti itu. Nah, untuk ketika teman-teman tidak menemukan bahan makanan yang diinginkan, misalnya biasanya kalau yang nggak ada itu wortel. Coba tulis wortel. Enter. Nah, wortel tuh nggak ada. Adanya bayam, wortel, sayur sop, jadi wortel saja nggak ada. Teman-teman bisa pakai bahasa Inggrisnya. Misalnya carrot. Ini ada carrot fresh. Kemudian yang nggak ada itu biasanya kubis, nggak ada, kita bisa pakai cabbage.
Queen's cabbage fries. Nah, gitu. Jadi teman-teman harus pastikan kalau memang tidak ada bahan makanannya yang dimaksud, kalian bisa coba cari nama lainnya, sinonimnya, atau pakai bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, itu tadi video bagian kedua mengenai prinsip dasar mengentry dan menu yang ada pada NutriSurvey. Silakan untuk melihat video bagian ketiga mengenai penjelasan menu calculation yang ada pada NutriSurvey. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.